Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa silaturahim kembali dan melanjutkan tadabbur Quran kita surat Al-Kahfi. Terakhir pekan lalu kita telah membaca surat Al-Kahfi hingga ayat yang ke 55 ya. 56. Ya, kita mulai baca dulu 56 nanti ya. Sebelumnya kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin. Wa ma nursilul wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhibu bihil haqqa wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada wa in tad'uhum ilal huda wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la ajjala lahumul adzab law yu'akhidhuhum bima kasabu bal lahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha
ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba hatta falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimnal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal af'al. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min du'a illa yusma wa min nafsin la tashfa wa min qalbin la yakhsha ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pada ayat yang ke-56 kemarin kita telah baca ya. Jadi mereka orang-orang kafir itu mengambil ayat-ayat Allah sebagai permainan, olok-olok. Nah, orang yang seperti itu adalah ittakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Mereka telah mengambil ayat-ayatku dan tidaklah mereka itu diperingatkan kecuali mereka memperolok-olok. Waman adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Waman dan siapakah adzlamu yang lebih zalim mimman daripada orang yang zakaro diperingatkan zakaro ya. Mimman dzukira. Nah, dzukira diperingatkan. Kalau zikira diperingatkan. Bi ayati rabbih dengan ayati rabbih ayat-ayat Tuhannya. Fa'arada maka kemudian dia berpaling anha darinya dari ayat-ayat tersebut. Jadi tak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang diberikan nasihat dari ayat-ayat Allah yang jelas dengan hujah yang nyata. Kemudian dia melupakannya, berpaling daripadanya, berpaling dari peringatan ayat-ayat yang dibacakan itu. Kemudian dia tidak mau mengambil sedikit pun pelajaran tersebut, bahkan malah lari. Wa nasiya dan melupakan ma qaddamat yadahu, apa yang qaddamat telah mendahulukan siapa? Yadahu kedua tangannya, artinya dan dia melupakan amalannya dari dosa-dosa yang dia perbuat dan perbuatan-perbuatan yang keji, dan dia tidak mau berpikir dari akibatnya. Kalau telah berbuat dosa itu pasti akan mendapatkan akibat akhir urusan. Akibat ini bahasa Arab kan akibat pada urusan yang mengakibatkan mengakibatin lagi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Iqab. Iqab itu adalah azab. Akibat dari azab. Akibat dari Allah yang akan Allah timpakan azab. Siksaan. Azab itu
bahasa Arab juga. Siksaan, nah, kalau siksa diterjemahkan bahasa Indonesia. Nah, kita kan kata azab, azab dan sengsara itu tulisannya, itu bahasa. Itu siapa, karangan Hamka ya? Siapa karangan siapa? Hamka atau apa? Jadi bahasa Indonesianya lupa ya, kita sastranya. Ya, jadi orang yang lebih zalim itu adalah, paling zalim itu adalah orang yang paling, dia itu diperingatkan ayat Allah kemudian berpaling, tidak mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Al-Quran. Inna, sesungguhnya kami telah jadikan ala kulubihim, atas hati-hati mereka. Qalb itu tunggal, mufradnya. Kulub, nah, itu jamaknya. Ala, atas kulubihim, hati-hati mereka telah kami jadikan akinnatan, sebagai sumbatan. Ayyafqahu, bahwasanya mereka memahaminya. Jadi Allah jadikan tutup untuk tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Ya. Jadi di antara hati mereka itu tidak bisa memahami Al-Quran ini dan menunjukkan mana Al-Quran ini yang bisa membenarkan, yang bisa mereka mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Mereka terputus dari itu, nggak bisa mengambil nasihat dan hukum daripada Al-Quran ini, sehingga mereka berpaling. Dengar diterjemahkan bisa baca, tetapi hatinya itu tertutup. Nah, gitu loh. Allah memang jadikan tutup hatinya mereka, tertutup hatinya, tidak bisa memahami Al-Quran ini. Wa fi azanihim waqra, dan di dalam azanihim, kuping-kuping mereka, telinga-telinga pendengaran mereka itu ada wakro, sumbatan yang menolak, sehingga mereka tuli, ya. Tuli dari masuk ke dalam hatinya. Yang dengar suaranya, dengar gitu, masuk, kemudian lewat aja ke masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, hatinya itu menolak, meskipun pendengarannya itu mereka mendengar, ya, tapi tidak bisa mengambil manfaat daripada ayat tersebut, daripada peringatan tersebut, dari Al-Quran tersebut. Nggak bisa. Karena di dalam sumbatan, di dalam kupingnya itu, telinganya itu, pendengarannya itu, ada sumbatan yang tidak bisa masuk ke dalam otak mereka. Masuk dalam pikiran mereka, masuk dalam pemahaman mereka, nggak bisa. Ya. Wa in, dan jika tad'uhum, engkau menyeru mereka ilal huda, kepada petunjuk, falan, maka tidak akan yahtadu, mendapatkan petunjuk mereka, idzan, kalau begitu abadan, selama-lamanya. Ya. Jadi jika engkau, wahai Rasul Muhammad SAW, memberikan seruan, ajakan kepada mereka untuk iman kepada Al-Quran, supaya mereka dapat petunjuk, maka mereka nggak bisa jawab untukmu itu selama-lamanya, tidak akan. Nggak bisa mengijabai, nggak bisa memperkenankan masuk ke dalam hati mereka, nggak bisa mau dengar, nggak bisa mau ambil nasihat, karena mereka itu tidak paham dan tidak mendengar. Sebenarnya itu hati mereka itu nggak mendengar, meskipun kupingnya itu dengar, tapi hatinya nggak bisa dimasukin, ya, tertutup. Ya. Karena petunjuk itu adalah ada di dalam hati. Ya. Petunjuk itu di dalam hati, artinya masuk ke dalam jantung. Yang kalau hatinya itu terbuka, mereka itu siap untuk menerima iman, maka mereka itu jadi yang beriman. Karena mereka itu tidak mau, bahkan tertolak, tertutup, hatinya itu sudah diciptakan oleh Allah, tertutup, maka mereka kalau an'am. An'am itu apa? Ya, ambe itu an'am. Ambe, biasanya jangan ambe gitu ya. Bebek gitu ya. Yes man. Ya. Asal dapat fulus yes man aja, mbe, yes, wow, suaranya, yaitu an'am. Nah, kerbau, nah, memang bentuknya kerbau, ya. Kerbau ngamuk. Nah, kerbaunya kerbau ngamuk. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Rabbuka, Tuhanmu itu al-ghafur, maha pengampun, dzur rahmah, yang mempunyai rahmat, belas kasih.
Tuhanmu ya hai Rasul Muhammad SAW itu yang maha luas maghfirahnya, luas ampunannya, dan maha besar rahmatnya, belas kasihnya terhadap hamba-hambanya, yaitu beserta orang-orang yang mereka itu mau bertobat, mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum wafatnya mereka bertobat, itu Allah akan ampuni, ya. Karena Allah itu maha luas ampunannya, dan maha belas kasih kepada hamba-hambanya. Maha belas kasih, kasihan. Allah itu memberikan kasih, maha kasih. Itu Allah, ya. Allah yang maha belas kasih bagi orang yang mati dalam keadaan sudah bertobat. Kalau nggak bertobat ya tidak dikasih oleh Allah, tidak diberikan maghfirah, tidak diberikan ampunan oleh Allah, ya. Dan tidak memberikan merahmat dari Allah. Jadi berkat rahmat Allah yang maha kuasa itu karena Allah maha kuasanya, kekuasaan Allah diberikan kepada umat Islam yang mau bertakwa. Tetapi orangnya habis diberikan kemerdekaan, mereka malah membuli para ulama disingkirkan. Nah, di situ itu mendustakan namanya, mendustakan dan tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lau yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Lau, andaikan, walau yu'akhiduhum, Allah menimpakan mereka, Allah memberikan siksa kepada mereka, bima, dengan sebab apa-apa yang kasabu mereka perbuat, la'ajjala, sungguh akan Allah segerakan lahum buat mereka itu al-azab, azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah mau mengambil mereka, menimpakan atas mereka itu dengan sebab kemaksiatan mereka, dosa-dosa mereka, sungguh akan Allah segerakan buat mereka itu azab dunia ini. Nah, di dunia ini kontan. Andai kata Allah mau menyegerakan, mengambil langsung siksa gitu, sungguh akan Allah segerakan. Azab dunia ini langsung kontan ditimpakan azab yang benar, yang penuh penderitaan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu terhadap kehancuran mereka itu Allah tunda. Allah tunda dulu azabnya itu. Meskipun diberikan peringatan sedikit-sedikit. Tahun 17 kemarin itu betapa banyak Allah berikan peringatan. Gempa di Lombok, gempa dan tsunami di Palu. Berturut-turut. Ya, turut-turut terus. Itu supaya ingat, karena kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka perbuat. Jadi rahmat Allah itu yang harusnya mendapatkan kenikmatan manusia yang berpijak di negeri Indonesia ini karena kekayaan alamnya, tapi justru dipakai maksiat, dipakai korup, dipakai menguli, bahkan menyengsarakan rakyatnya yang mau ngaji malah dilarang. Nah, itu maka rahmatnya dicabut. Nah, nanti hati-hati ya, kalau nggak ada yang ingatin, nggak mau peringati itu Menteri Perusahaan Agama itu nanti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya dicabut gitu ya. Nah, itu adalah merupakan sunatullah terhadap orang-orang yang berbuat zalim dari dulu hingga sekarang, tidak beda ya. Allah akan hancurkan. Cicipkan azab dunia ini, cicipkan azab dunia. Banyak contoh, dan tidak jauh-jauh di negeri kita sendiri 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu. Nah sekarang azab ini akan terjadi kalau mereka itu lakukan terus. Nah, dalam keadaan krisis dan sebagainya, krisis ekonomi, krisis kesehatan, nah, mereka nanti Allah gerakkan sedikit aja, cawu aja lautnya, itu langsung terjadi tsunami. Sangat mudah. Tiupkan angin sedikit, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ajalalahumul azab. Bal,
Akan tetapi lahum buat mereka itu mau idun ada janji. Perjanjian yang layak itu tidak akan mereka itu akan dapati min dunihi dari selainnya. Mau ilah tempat berpaling. Tempat yang bisa menolong mereka. Nanti di hari kiamat, yaitu janji buat mereka, yaitu di akhir nanti di hari kiamat. Dari Allah Subhanahu wa taala dijanji. Diancam oleh Allah nanti di hari kiamat. Kalau di dunia tidak mendapatkan apa-apa, artinya masih aman-aman saja, nggak diazab oleh Allah, di akhirat pasti akan mendapatkan azabnya. Ini janji Allah pasti. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak bisa berpaling lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa berpaling dari azab Allah. Azab Allah itu pasti buat mereka yang menyia-nyiakan peringatan dari Allah. Ayat-ayat Allah diberikan kepada mereka, diperingatkan kepada mereka, malah justru mereka membuli. Wah, ini ancaman nih. Ini kalau ayat Allah kan dibaca terus mengancam diri kedudukan mereka. Gimana kedudukan mereka itu emang langgeng. Akan hidup 1000 tahun. Menjadi menteri terus, menjadi presiden terus. Oh enggak. Poro-poro. Nggak sampai 4 tahun. Belum tentu. Nah, ya, belum tentu bisa kemput. Selesai itu. Amanahnya. Nah, gitu loh. Watil kalkuro, dan itulah desa negeri ahlaknahum yang kami akan hancurkan mereka. Lama zalamu, tatkala mereka itu berbuat zalim. Tilkal kuro, negeri itu negeri. Tilka itu menunjukkan itu. Nah, negeri itu yang Allah tunjuk. Nah, yang bermaksiat itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali negeri Indonesia, andai kata pemimpinnya zalim, nah, itu ahlaknahum, kami akan hancurkan mereka. Lama zalamu, tatkala mereka itu berbuat zalim. Nah, itu adalah kabar dari Allah. Umat-umat yang terdahulu itu juga seperti itu. Negeri-negeri yang terdahulu, negeri Madian, kaumnya Nabi Syuaib, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Mereka curang dalam berdagang. Diperingatkan oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu adalah penduduk Madian. Madian itu adalah negeri keturunannya Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga, Konturo. Itu ada anak yang pertama namanya Madian. Nah, Madian menurunkan kaum Madian. Nah, salah satu yang turun dari saudara mereka yaitu Syuaib, memperingatkan mereka. Nah, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik tanahnya gempa. Nah, gitu. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum Lut, Nabi Lut, keponakannya Nabi Ibrahim. Itu berdakwah ke negeri Gomorrah apa? Letaknya di sekitar Gomorrah apa? Gomorrah. Nah, yang mereka berbuat homoseks. Ya. Nah, diperingatkan oleh Nabi Lut. Malah justru Lut, kamu jangan main-main sama saya. Tahu kan maunya saya itu begini. Nah, gitu. Kamu punya tamu, nggak bilang-bilang. Istrimu aja ngasih tahu. Wah, gitu. Wah, padahal istrinya khianat nih. Padahal tamunya itu malaikat. Malaikat yang menyamar jadi manusia. Yang cakep. Itu akan menghancurkan mereka. Ya sudah, diperintahkan Nabi Lut dan keluarganya yang Islam, kamu pergi aja nanti sebelum subuh. Ya, mereka nggak akan kena. Nanti kalau yang kamu pergi sebelum subuh, jangan berpaling ke belakang. Ilam rata kecuali istrimu yang berpaling nanti. Istrimu nanti itu kena itu. Kena. Nengok ke belakang kena. Dia langsung dibalik itu tanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna 'aliha safila, dan kami jadikan yang atas dari yang paling bawah. Dibalik, diputar, di blender itu. Tanahnya di blender oleh Allah, masuk ke dalam situ. Penduduknya semua yang maksiat itu. Mereka udah berhasrat sampai masuk, wah ada pemuda-pemuda ganteng. Ternyata malaikat dibalik semua penduduk itu.
Ya. Itu generasi yang dulu. Ya. Yang dulu itu seperti kaum solehnya juga begitu. Kaumnya Nabi Soleh ya. Kaumnya Nabi Soleh. Nabi Soleh, kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu ahli dalam pembangunan. Ahli teknologi pembangunan. Dia bisa membuat rumah-rumah dari batu dengan keahlian tangannya. Dipahat. Wah, sampai sekarang itu masih kelihatan hijr. Masih ada bekas-bekasnya yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala unta sebagai mukjizat dari Nabi Shu'aib, dari Nabi Soleh ya. Dari Nabi Soleh yang mereka minta. Coba, Soleh, kalau kamu memang Nabi, Rasul, tunjukkan pada saya batu itu bisa melahirkan unta. Unta bisa lahir dari batu. Allah tunjukkan. Lihat nih. Unta itu lahir keluar dari batu. Nah, dari batu. Nah, ini unta dari Allah Subhanahu wa taala, kamu jaga minumannya ya giliran. Nah, seminggu unta, tapi kamu akan diganti nanti minum dari susu unta. Oh, ambil susunya, tapi airnya jangan. Airnya seminggu bagian unta, seminggu bagian kamu nanti airnya. Minggu kemudian bagian kamu. Karena unta itu bisa tahan, nggak minum lagi selama seminggu. Nah, gantian. Ya mereka nggak sabar. Nah, gitu. Dikasih susu nggak mau, minum susu malah nggak mau. Tetap aja mau cari air. Wah, unta ini ngabisin air. Ya bunuh, diprovokasi. Bunuh. Nah, dengan pembunuhan itu sebenarnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh nabinya. Nggak mau langgar, tunggu. Udah kamu siap-siap aja, seneng-seneng lah 3 hari. 3 hari seneng-seneng aja nanti. Setelah 3 hari, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diadab dengan suara yang melengking, mereka bergelimpangan semua di dalam rumah-rumah mereka. Nah, gitu. Samber suara dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum Hud juga seperti itu. Kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Nabi Hud juga seperti itu. Kaum Ad itu fisiknya itu luar biasa, tingginya 40 dhira, mungkin sepohon kelapa gitu. Tidak ada kaum yang sekuat-kuat itu, kekuatannya. Karena fisiknya aja tinggi-tinggi, besar. Nah, otomatis besar badannya kan. Dan mampu membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Iram Azatil Imad. Kaum Iram yang mereka itu membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, saat itu. Nah, itu letaknya di daerah Yaman ternyata. Iram. Ditemukan kaum Iram itu ada prasastinya. Itu mereka prasastinya itu memakai hukum daripada Nabi Hud. Nah, di situ sekarang daerah Yaman. Itu dihancurkan oleh Allah semuanya. Meskipun punya kekuatan. Demikian pula Fir'aun yang Nabi Musa mendakwahi kepadanya. Zalim terhadap Bani Israel. Diperbudak Bani Israel. Anak laki-lakinya disembelih. Anak perempuannya dibiarkan hidup. Bahkan dari keluarga Fir'aun yang mau beriman, itu langsung disalib di pohon kurma. Nah, bahkan tukang sihirnya tahu, ya, karena dia ahli sihir. Zaman keemasannya sihir itu zamannya Fir'aun. Musa itu nggak bawa sihir, karena kalau bawa sihir pasti nanti akan kembali lagi itu talinya itu. Nah, kan dia alku ma antum mulkun, ya lemparkan apa yang kamu mau lemparkan. Oleh Musa bikin gitu. Dia membuat tali, bikin jadi ular. Nah, Musa diperintahkan oleh Allah, alqa asok. Nah, lemparkan tongkatmu. Tongkatnya dilemparkan oleh Musa. Jadi ular lebih besar, lincah gitu. Kalau ular besar itu mestinya kan barang yang besar lebih lelet kan. Yeah. Ini lincah, lebih lincah daripada yang kecil-kecil gitu. Nah, ini udah mengherankan. Kemudian mencaplokin ular yang kecil-kecil tadi, yang sihir mereka, ditelan semua. Langsung diambil Musa lagi, set. Ini bukan sihir ini. Dia tadi sihir tahu, ini kebenaran dari Allah, nggak mungkin sihir kayak begini. Gitu loh. Pasti nanti kalau dikalahkan si ahli sihir itu yang jadi kembali tadi lagi gitu. Ini enggak kok dicaplok, hilang. Dimakan oleh ular yang gede. Langsung dia sujud. Fasad, mereka sujud.
amanna, kami beriman kepada Musa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dakwahnya Nabi Musa beriman. Si Fir'aun enggak terima. Amantum lahu qabla an adzina lakum. Kamu beriman kepada Musa sebelum aku izinkan. Loh, iman harus pakai izin. Izin sajanya. Iman kepada Tuhan kan enggak perlu pakai izin. Nah, ini merasa dia sebagai Tuhan, si Fir'aunnya. Amantum, merasa kamu mendahului saya. La usallibannakum ajmain. Sungguh kamu akan aku salib. Nah, secara bersilangan. Tangan kanan dipotong, tangan kiri dipotong, terus disalib di pohon korma. Paginya beriman, paginya udah ketemu Fir'aun, sorenya langsung disalib. Nah gitu kan, karena beriman kepada Nabi Musa. Kekejamnya Fir'aun seperti itu. Keluarganya juga begitu, ya. Istrinya juga digergaji itu kepalanya, karena beriman kepada Nabi Musa. Tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan rumah di surga, ya. Rabbib nili baitang fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkanlah aku rumah di jannah. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan amalannya, perbuatannya. Nah, itu. Perbuatan Fir'aun, ya meskipun dia terbunuh tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibangunkan rumah di jannah. Meskipun di dunia wafat oleh tangan Fir'aun, ya. Tapi itulah Allah memberikan pahala bagi orang yang beriman. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Wa ja'alna, dan kami menjadikan limahlikihim, terhadap kehancuran mereka itu mau'idan, tempat yang dimaklumi, ya, dijanjikan, ya. Jadi Allah menjadikan kehancuran mereka itu nanti udah diumumkan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah mereka tidak mengambil pelajaran terhadap orang-orang yang mendustakan dan menentang ayat-ayat Allah? Itu semua adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, supaya orang kafir Quraisy, kafir di Indonesia, kafir di seluruh penjuru dunia yang lainnya itu diberikan peringatan. Mau mengambil peringatan ayat-ayat Allah ini. Jangan menutup peringatan, malah mau ditutup. Orang yang baca Quran, dia malah nggak mau. Gitu. Dilarang. Dibuat undang-undang. Pesantren-pesantren itu kalau undang-undang Omnibus Law disahkan, nanti banyak yang kesulitan, nggak punya izin langsung ditutup. Nah gitu loh. Ya. Ditutup, dipenjara 10 tahun kiainya, dendanya 1 miliar. Nah, itu mereka buat. Nah, itulah orang-orang yang anti agama mau begitu, dibuat undang-undang aturan sampai sekarang itu masih digodok terus. Nah gitu, mereka masih bahas terus, pengen ngesahkan terus. Nah, tadi masih ada anggota-anggota yang muslim yang baik memperingatkan, masih menahan, dan kalau mereka masih tetap ngeyel mau mengesahkan, nah itu suruh demo lagi rakyat nanti yang ada kami kan, ada kami. Iya, ada rakyat yang paling banyak ini. Oh, ada anu, Parlemen jalanan nanti muncul, ya. Wahai orang-orang musyrik, gitu ya. Wahai orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah selain Allah, nanti akan ditimpakan kepada kamu sekalian itu akibat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ngeyel, nah, gitu. Kalau kamu tetap memakai aturan-aturan yang menentang hukum Allah, bahkan mengesahkan hukum-hukum, memberikan pasal-pasal yang melindungi perampokan-perampokan itu, kemaksiatan itu. Itu dilindungi, ini udah parah sekali. Jadi ibaratnya kita ini, ya rakyat Indonesia ini, anak kucing, andai kata bapaknya kucing, anak kucing itu dilemparkan, nah, di situ ada musang, ada harimau dan sebagainya. Jadi bukan hanya perampokan terhadap hari ini, perampokan terhadap masa-masa yang akan datang terhadap anak cucu kita. Dan perampok-perampok itu dilindungi dan pasal-pasal yang menyelamatkan mereka. Nah, gitu loh. Itu kerusakan sudah parah sekali.
Nah, ini harus, kegelisahan ini harus betul-betul kita sampaikan seluruh ormas Islam, seluruh ormas yang mau menjaga negeri kesatuan Republik Indonesia ini, yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya ini, ya, itu kita jaga betul, kita syukuri, bukan malah justru kita kufuri demi cari uang sedikit, demi harta benda yang kecil. Itu kecil, harta benda yang masuk kantong sekarang ini kecil, nggak ada apa-apanya. Kedudukan yang sebentar itu kecil. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan amanah kekuasaan itu yang amanah betul, mensejahterakan rakyatnya. Nah, karena sudah ada itu kalau mau mengamalkan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus tujuannya. Tidak ada, malah justru malah menyengsarakan rakyat yang dapat keuntungan malah orang asing. Itu gimana? Ya tak? Orang asing kasih pekerjaan di sini, pekerjaan banyak. Ya itu maunya mereka. Mereka begitu. Nah, itu pengkhianat yang harusnya itu mereka tidak seperti itu. Mau mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah, yang membacakan ayat-ayat Allah itu dilindungi, bahkan dipelihara dengan baik, bahkan supaya Indonesia mendapatkan rahmat dari Allah yang lebih banyak lagi. Kalau tidak, malah sebaliknya kelakuan seperti itu nanti akan kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Ya, pasti. Ya. Cepat atau lambat pasti Allah akan berikan. Nah, janji dari Allah, mau'idan dari Allah itu ada. Allah jadikan kehancuran kepada mereka itu ja'alna limahliki mau'idan. Janji dari Allah, janji dari Allah. Makanya jangan sampai janji Allah itu nanti terjadi, ya gitu ya. Kembalilah kepada yang lurus, yang benar. Jangan ngeyel, malah maunya sendiri, mau hawa nafsunya sendiri. Itu hawa nafsu, kekuasaan hawa nafsu. Kalau orang nafsu itu kan nggak puas-puas. Minum ibaratnya minum air laut, asin, terus nggak puas, malah tambah haus lagi, Harta itu sedikit cukup, banyak kurang. Kalau masalah harta itu sedikit cukup, banyak kurang. Itu kalau masalah uang itu sedikit cukup, banyak kurang. Nah, sedikit aja udah cukup, Allah kasih cukupan. Kalau dengan qanaah cukup. Tapi kalau banyak makin kurang terus, makin banyak makin kurang. Orang punya banyak uang, kurang. Rakus. Manusia saking rakusnya itu luar biasa. Tega membunuh saudaranya sendiri. Tega membunuh rakyatnya sendiri. Tega, raja tega. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu dan kita mengambil Al-Quran ini sebagai pedoman kita untuk keselamatan kita, untuk mensyukuri iman kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diselamatkan oleh Allah dari azabnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.